Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga besar Ruqyah Syariah Aceh. Misalnya saya dipanggil untuk meruqyah pasien, sedangkan pasien itu kemasukan dan melawan, malah dipegang sekitar 10 orang. Apa solusinya, Ustaz? Bismillah. Jadi begini, banyak sekali kita melihat baik itu orang biasa ataupun praktisi yang baru-baru belajar ruqyah ya, terutama sulit menangani pasien ketika dipanggil ke rumah, tapi ternyata orang tersebut sudah duluan kesurupan ya. Iya. Nah, dan orang itu kesurupannya luar biasa, bukan hanya ngomong-ngomong saja, tapi sampai diikat kakinya, diikat tangannya, sampai 8 orang yang megang tuh mental-mental 8 orangnya. Kalah tenaga. Betul. Itu kenapa kan begitu? Ya, pembahasannya seperti itu. Nah, bagi pemula, ingin juga kepada pemirsa yang baru-baru belajar ruqyah, saya juga ingin berbagi tips ini sahabat ya. Jin ini, seseorang yang sudah kesurupan, sudah dimasuki jin, sudah dimasukkan syaitan, dia ketika kita pegang oleh banyak orang, dia bisa menyerap energi kekuatan buruk yang ada pada orang tersebut. Misalnya orang tersebut tidak pernah sholat, yang pegangnya orang maksiat, seperti itu. Yang pegangnya istilahnya nggak suci, nggak tahu cara bersuci. Intinya orang-orang yang jauh dari Allah. Ketika orang yang pegang tersebut orang yang jauh dari Allah, sahabat, maka energi keburukan dia itu, energi dosa dia, energi buruk dia itu ditarik oleh jin tersebut, oleh syaitan tersebut. Sehingga jika dipegang oleh 8 orang, maka dia memiliki kekuatan 8 orang. Ditambah dengan 1 orang pasien tersebut, sudah 9 orang. Maka dia terlihat sangat kuat sekali. Jika kita nanti dipanggil, ini terutama praktisi RSA ya, praktisi Ruqyah Syariah Aceh ya, yang saya bina, dan siapapun misalnya yang praktisi ruqyah siapa saja, jika kita memang dipanggil nanti ketika kita begitu melihat orang tersebut sudah kerasukan, yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan berikan tonton. Maksudnya tetangga-tetangga itu jangan kasih tonton, karena jin ini baper. Semakin ditonton semakin buat-buat ya. Biasanya itu satu. Tutup jendela, tutup pintu itu, jangan tonton selain keluarga, yang tinggal keluarga. Yang kedua, yang pegang-pegang tersebut usahakan mahramnya saja. Maksudnya abangnya, kakaknya, dah boleh pegang. Yang lain, yang cari-cari kesempatan karena anak gadis cantik ini, kesempatan geser, tunangannya, pacar-pacarnya, cowok-cowoknya geser. Semua keluarkan, jangan ada dalam ruangan itu. Dan lebih baik lagi, lepaskan. Jaga saja, keluarganya itu harus dijaga saja. Kemudian ajak dia dialog. Karena walaupun dia kesurupan, dia di dalam hatinya itu dia masih ada nafsnya yang masih aktif. Maka ajak ngobrol. Misalnya namanya Dewi. Dewi, coba kuasai diri Dewi, jangan mau dikuasai oleh jin. Nah, begitu. Kita ajak ngobrol dengan alam bawah sadar dia. Dia tetap sadar dia itu. Ada kesadaran sedikit. Nah, jadi semakin kita tidak pegang dia, maka semakin lemah jinnya. Ya, yakin saja bahwa Allah itu Maha Kuat. Maka bacakan doa-doa, mohon doa agar Allah lemahkan dia. Bacakan doa-doa ataupun bacakan ayat-ayat yang sesuai dengan artinya. Sebenarnya halaka anni sultaniyah misalnya. Nah, itu boleh baca ayat tersebut. Atau ya Latif utur bina ya Allah, baca ya Allah lembutkan hatinya ya Allah. Wahai Maha Lembut, ya, seperti itu. Nah, usahakan dia sadar. Kalau dia tidak sadar, maka usahakan dialog dengan jin tersebut, dialog dengan baik-baik. Maksudnya kenapa kamu begini, dialog dengan. Insya Allah itu mudah. Kalaupun seandainya ada jin tersebut yang tidak mau dialog dan bangun buka silat, biarkan saja dia buka silat, biarkan saja buka silat. Kayak kita berdiri saja ataupun kita duduk, bacakan ayat, fokus kepada ayat. Selama dia tidak mengambil senjata-senjata tajam,
Kalau itu benar-benar jin, benar-benar kesurupan, ketika dia buka-buka silat paling 2 menit. Itu hanya untuk mengertak kita saja. Kemudian kita bacakan berapa ayat kursi, kita tiupkan saja, kita semburkan bismillah Allahu akbar. Puh, begitu. Dia akan jatuh. Atau kita terus bacakan, nggak lama kemudian dia akan jatuh sendiri dan dia akan sadar. Berikan air madu dan dia akan sadar insyaallah. Begitu mudah sebenarnya. Justru dengan dipegang ini dengan diikat rame-rame, justru dialah akan memberontak. Tidak lagi. Kenapa? Karena dia menarik energi tadi itu. Energi kejahatan kita, energi maksiat kita. Apalagi bukan muhrimnya. Kalau yang pegang itu muhrimnya, suaminya, ibunya dan segala macamnya misalnya, suruh zikir ketika pegang la ilaha illallah subhanallah Allahu akbar. Suruh zikir atau suruh bacakan ayat kursi masing-masing. Itu lemah jinnya. Seperti itu. Sebenarnya mudah. Nanti kalau ada panggilan lagi ruqyah tiba-tiba, tapi panggilan ini tolong bang datang, bang ustadz datang, tengku datang, ini anak saya udah kesurupan ini 3 jam misalnya. Itulah ustadz. Misalnya gitu juga ustadz. Saya dipanggil untuk ruqyah. Jadi ketika dia sudah kerasukan, saya bilang, makanya saya tanya solusi sama ustadz bagaimana. Ya nanti begitu insyaallah sekarang udah paham Udah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini juga abang juga paham di sini, Tengku paham, nanti sahabat-sahabat sekalian juga yang nonton video ini paham dan tahu caranya ya. Saya ulangi lagi yang pertama, jangan biarkan orang banyak nonton. Orang kampung lah, orang pinggir-pinggir lain jangan banyak nonton. Yang pertama, yang kedua, yang bukan mahramnya jangan kasih pegang. Suruh keluar saja. Cukup tinggal dengan keluarganya saja. Suruh sediakan air, bacakan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Kemudian ya kita coba suruh lepaskan dia semuanya dan kita kontrol. Kalau dia perempuan biasanya nggak mungkin nyerang kita. Kita ajak bicara baik-baik. Kita sadarkan dia. Kalau dia tidak mampu sadar, maka kita ruqyah. Ketika kita ruqyah, kalau dia laki-laki buka silat segala macam itu, gaya harimau itu biasanya gaya-gaya saja jin seperti itu. Gaya-gaya. Action saja. Kalaupun betul-betul jin harimau ya nggak apa-apa juga. Gaya-gaya seperti itu kita ajak dakwah dengan baik-baik. Kalau dia ingin menyerang kita, ya kita bacakan ayat saja, insya Allah dia akan jatuh. Gitu insya Allah. Mudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk saya terutama yang mengulang kaji insya Allah. Sudah paham insya Allah? Insya Allah. Alhamdulillah.